Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammadul Mahmuda, mahasiswa dengan NIM 20.951.24029 dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Hasyim Asy'ari Tebireng, Jombang. Yang saya hormati, Bapak Profesor Haji Hari Supratno, selaku Rektor 1 Universitas Hasyim Asy'ari. Yang saya hormati, Ibu Sri Widoyoningrum selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman Prodi Sistem Informasi Akuntansi yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pengendalian dalam Sistem Informasi Akuntansi. Pengertian pengendalian. Pengendalian atau kontrol akuntansi atau accounting control adalah prosedur dan dokumentasi yang terkait untuk mengamankan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan keandalan catatan keuangan. Pengendalian dan laporan akuntansi mengenai operasi merupakan bagian dari suatu rencana yang terpadu dengan baik untuk memelihara efisiensi dan menetapkan penyimpangan atau trends yang tidak memuaskan. Penggunaan struktur akuntansi memungkinkan adanya pengendalian biaya dan perbandingan biaya-biaya tersebut dengan rencana tindakan yang ditetapkan sebelumnya. Melalui pengukuran prestasi kerja atau performance dengan menggunakan catatan dan laporan-laporan akuntansi dan statistik, manajemen dapat memberikan petunjuk yang sesuai dan mengarahkan kegiatan perusahaan. Cangkupan pengendalian akuntansi. Pengendalian yang efektif meluas sampai pada setiap operasi perusahaan, termasuk setiap unit, setiap fungsi, setiap departemen, setiap daerah atau area, dan setiap individu. Pengendalian akuntansi mencakup semua aspek dari transaksi-transaksi keuangan, seperti misalnya pembayaran kas, penerimaan kas, arus dana, investasi yang bijaksana, dan pengamanan dana dari penggunaan yang tidak sah. Kategori pengendalian akuntansi. Kategori pengendalian akuntansi itu dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian secara umum. Pengendalian akuntansi secara umum untuk keamanan harta perusahaan digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengendalian organisasi dapat terjadi apabila ada pemisahan tugas atau segregation of duties dan pemisahan tanggung jawab atau segregation of responsibility yang tegas. Yang kedua, pengendalian dokumentasi. Dokumentasi dapat mencatat tentang deskripsi, penjelasan, bagan air, daftar-daftar, cetakan hasil komputer, dan contoh-contoh objek dari sistem informasi. Yang ketiga, pengendalian perangkat keras dan perangkat lunak dirancang dalam komputer untuk mendeteksi kesalahan atau tidak berfungsinya dalam sistem kerja. Yang keempat, pengendalian keamanan fisik. Pengendalian terhadap keamanan fisik perlu dilakukan untuk menjaga keamanan perangkat keras, perangkat lunak, dan personal dalam perusahaan. Yang terakhir, pengendalian keamanan data. Menjaga integritas dan keamanan data merupakan pencegahan terhadap keamanan data yang tersimpan di luar, supaya tidak hilang, rusak, dan diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Selanjutnya, kategori pengendalian akuntansi yang kedua yaitu pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi berhubungan dengan pengoperasian akuntansi sistem komputer. Fungsi dari pengendalian aplikasi adalah untuk memberi jaminan yang cukup bahwa pencatatan, proses, dan pelaporan data sudah dilakukan dengan benar sesuai prosedural. Pengendalian aplikasi ini dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian masukan. Pengendalian ini dirancang untuk mencegah atau mendeteksi kekeliruan dalam tahap masukan dalam pengolahan data. Pengolahan masukan umumnya menyangkut efisiensi, persetujuan masukan terhormat, penandaan, pembatalan, dan lain-lain dalam proses komputer. Yang kedua, pengendalian pemrosesan. Pengendalian ini mencakup mekanisme, standarisasi, dan lain-lain. Sedangkan yang terakhir, pengendalian keluaran. Pengendalian keluaran dirancang untuk memeriksa masukan dan pemrosesan, sehingga berpengaruh terhadap keluaran secara abesah dan pendistribusian keluarnya secara memadai. Pengendalian ini mencakup rekonsiliasi, penyajian umur, suspensi berkas, suspensi akun, audit periodik, laporan ketidaksesuaian, dan reverse resignation. Contoh pengendalian akuntansi. Penerimaan dan penggunaan daerah atau APBD harus selalu dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu,
perlu dilakukan analisis varians atau selisih terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi ke depan. Pengendalian akuntansi mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksanaan kegiatan, Mulyadi pada tahun 2008. Hansen Mowen pada tahun 1999 menjelaskan bahwa pengendalian akuntansi pada suatu organisasi adalah untuk menjamin bahwa langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah dilakukan dan tercipta integritas finansial dari aktivitas-aktivitas organisasi. Tusing and Romey pada tahun 1994 dan Mia pada tahun 1996 yang dituangkan dalam Abdullah pada tahun 2005 menyatakan bahwa pilihan struktur organisasi memiliki implikasi yang signifikan dengan sistem informasi akuntansi. Semakin tinggi derajat desentralisasi, maka semakin besar kebutuhan institusi induk terhadap pengendalian akuntansi untuk mengontrol, mengevaluasi aktivitas dan tanggung jawab yang dideklarasikan. Dengan demikian, maka desentralisasi mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan pengendalian akuntansi. Mia pada tahun 1996 dan Abdullah pada tahun 2005 menerbit tentang pengendalian akuntansi dan desentralisasi pada unit bisnis organisasi pemerintahan di New Zealand dengan menggunakan respon manajer tingkat mencegah dan lebih bawah atau middle and lower, menyatakan pendeklarasian dan tanggung jawab dari top manajemen kepada level yang lebih rendah dan membawa konsekuensi semakin besar tanggung jawab manajer tingkat bawah terhadap implementasi keputusan yang dibuat. Dan penggunaan pengendalian akuntansi bermanfaat dan mengukur, mengevaluasi kinerja, dan monitor unit bisnis, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan induk organisasi. Selanjutnya untuk sumber referensi bisa kalian baca sendiri melalui ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan kata, dan pengucapan. Untuk ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.